warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube saya. Baiklah, di sini kita bakal ngebahas video berapa lagi ya. Oke, di sini kita bakalan ngebahas bab yang ke-8, yaitu tentang manajemen pendidikan dan peserta didik. Yuk ikutin videonya sampai akhir. Bye-bye. Oke teman-teman, pada bab 8 ini yaitu manajemen pendidikan dan peserta didik, mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Di sini sebelum kita memasuki pembahasan yang bakalan kita bahas, kita bakalan mengetahui dulu pokok materi yang bakalan kita bahas di bab ini, yaitu tentang dua. Yang pertama manajemen pendidikan dan yang kedua itu manajemen peserta didik. Baiklah, langsung saja kita bahas dua pokok pembahasan yang bakalan kita bahas ini. Yuk ikuti sampai akhir video kali ini. Oke teman-teman, pembahasan materi yang bakalan kita bahas yang pertama yaitu tentang manajemen pendidik. Oke, pengertian manajemen pendidik. Manajemen menurut Terry pada tahun 1986 adalah sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Management is the accomplishing of the predetermined objective through the effort of other people. Sementara itu, menurut tim dosen administrasi pendidikan pada tahun 2014, manajemen berasal dari bahasa Inggris management yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Italia managio yang diadopsi dari bahasa Latin managere yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang pertama, tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Menurut Supardi pada tahun 2013 menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tugas guru sebagai profesi. Kedua, tugas guru di bidang kemanusiaan. Tugas guru di bidang kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu bagian kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain: yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidik. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ketiga, pembinaan. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Ketiga, peran pendidik. Berikut adalah peran guru dalam nuansa pendidikan yang ideal. Menurut Supardi pada tahun 2013, guru itu sebagai atau peran pendidik adalah sebagai guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasihat, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai korektor, guru sebagai inisiator, guru sebagai motivator, fasilitator, pengelolaan kelas, mediator, dan yang terakhir
terakhir, evalu. Selanjutnya yaitu bagian 4, penguasaan kompetensi pendidikan. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan diri profesi keguruan. Menurut Sufardi pada tahun 2013 mengemukakan kompetensi-kompetensi pendidik sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan kompetensi dasar. Yang kedua, penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Bagian 5, rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Kriteria dasar seleksi. Yang pertama itu rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada pelapor analisis, pekerjaan dan rencana, perekrutan pegawai. Kelima, efisien dan efektif. Keenam, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ketujuh, dilakukan secara objektif dan jujur. Dan yang terakhir, dilakukan dengan profesional. Selanjutnya, cara dan metode seleksi. Seleksi persyaratan administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, seleksi wawancara. Selanjutnya, tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama, untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan SDM dan job analisis. Kedua, untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Tiga, untuk membantu meningkatkan keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau disebut underqualified, atau yang bermutu terlalu tinggi overqualified dengan jelas. Yang keempat, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar yang telah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. Kelima, untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program, tindakan, persetujuan, dan hukum lain kewajiban sosial. Keenam, untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Ketujuh, untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu untuk mengevaluasi keefektifan teknik dan pencarian rekrutmen yang mana beragam dari semua jenis pelamar kerja. Itulah tadi penjabaran pembahasan tentang manajemen pendidikan. Kita lanjutkan ke materi kita yang berikutnya. Terus kita langsung lihat ke materi kita berikutnya. Selanjutnya teman-teman, kita bakal membahas materi kita yang kedua dan yang terakhir, yaitu manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik. Peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Asmendri, pada tahun 2014, peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu atau pribadi seutuhnya. Menurut Knezefides, pada tahun 1961, manajemen peserta didik atau pupil personnel administration merupakan suatu layanan yang memutuskan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Kedua, langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri pada tahun 2012, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu: yang pertama, forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depannya. 2.
Objectives merupakan perumusan tujuan. Ketiga, policy. Kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. 4. Programming merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah policy. Kelima, prosedur merupakan atau merumuskan langkah-langkah secara berurutan. Keenam, schedule merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Ketujuh, budgeting merupakan anggaran atau pembiayaan. Bagian 3 yaitu kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan oleh kenyataan yang ada di sekolah. Faktor kondisional. Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal di kelas, dan lain sebagainya. Kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Kependidikan Kabupaten atau Kota. Bagian 4 yaitu sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Kedua, sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EBTA murni atau DANEM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan PMDK. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Bagian 5 yaitu kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu sebagai berikut. Pertama, kriteria acuan atau patokan. Standar kriteria reference sheet merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, kriteria acuan norma. Norma kriteria reference sheet yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan oleh keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Yang ketiga yaitu kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Keenam, bagian 6 yaitu rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Menurut Asmandari pada tahun 2012, penerimaan merupakan kegiatan yang pertama dilakukan oleh lembaga pendidikan maupun perguruan tinggi lainnya. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmandari pada tahun 2012 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan. Kedua, rapat penerimaan peserta didik baru, pembuatan pengiriman atau pemasangan pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan yang terakhir, pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Ketujuh yaitu orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik, sekolah meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga yang bersangkutan. Tujuan dan fungsi orientasi peserta didik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tujuan orientasi menurut Asmandari tahun 2012 yang pertama, agar peserta didik lebih mengenal dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungan yang baru. Kedua, peserta
Didik mengenal lingkungan sekolah baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Ketiga, pengenalan lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungannya dengan cara sebagai berikut. Pertama, pemanfaatan semaksimal mungkin terhadap layanan yang dapat diberikan oleh sekolah. Kedua, sosialisasi diri dan mengembangkan diri secara optimal. Selanjutnya, menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap menghadapi lingkungan baru sekolah. Kelima, peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. B. Fungsi orientasi. Bagi peserta didik sendiri, orientasi berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. Kedua, wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Kedua, bagi personil sekolah dan tenaga kependidikan, dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat menjadikan sebagai titik tolak dalam memberikan yang mereka butuhkan. Ketiga, peserta didik senior dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Sekian materi dari saya tentang bab 8 ini. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan kita dan penjelasan tentang topik yang ke-8 bab 8 ini, yaitu tentang manajemen pendidikan dan peserta didik. Semoga dari video ini teman-teman bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang manajemen pendidikan dan peserta didik. Oke, seperti biasa jangan lupa isi evaluasinya ya untuk meningkatkan kemampuan teman-teman di bagian atau tahapan bab ke-8 ini. Mungkin hanya sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.